Bu Rini, sebagai pelaku UMKM yang juga melihat secara jelas apa yang terjadi di lapangan, apakah memang dengan program makan bergizi gratis ini sudah mulai dirasakan hawa positifnya terhadap pelaku UMKM? Silakan Bu Rini. Ya, kalau melihat pemerintah mungkin nawaitunya bagus ya. Tapi kalau UMKM di lapangan sih kayaknya belum merasakan, belum mendapatkan program itu untuk ikut berkontribusi. Karena persyaratannya kan kayak harus bangun dapurnya segala macam, itu yang mungkin bagi UMKM sangat berat gitu loh. Tapi jika seandainya itu misalnya UMKM dilibatkan per daerah gitu dengan dapurnya sendiri, karena dalam hal pengurusan PRT itu kan memang sudah benar-benar selektif ya, itu pasti akan bisa. Tinggal niat baik pemerintah ini benar-benar bisa dieksekusi sih kepada UMKM di lapangan, karena itu akan memicu pemberdayaan perempuan juga di sekitarnya. Nah itu sih menurut saya itu. Jadi belum berdampak cukup baik walaupun niat atau nawa itu dari pemerintah ini sudah cukup baik begitu ya Bu Rini. Kita tanyakan juga ke Pak Edi. Pak Edi, menurut pandangan Anda seperti apa? Mungkin ini menjadi wilayah yang cukup berbeda begitu. Apakah Anda melihat hal yang sama yang ditemukan oleh Bu Rini atau justru Anda memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini Pak Edi? Silakan. Ya, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan ini. Yang mau saya coba sorotin, kalau baru 1 minggu ya dampaknya belum terasa sama sekali. Saya sependapat dengan Ibu Rini. Bahwa mari kita belajar untuk melihat apakah itu berdampak dan tidak. Yang perlu kita sorotin sebenarnya bahwa apa sih tujuan daripada kegiatan atau activity yang dilakukan saat ini, dan semuanya bermuara kepada bagaimana mempersiapkan sumber daya insani Indonesia untuk mencapai negara Indonesia yang sejahtera di 2045. Ini yang kita mesti arahkan ke sana, bahwa kita bersama-sama mempersiapkan sumber daya manusia kita agar Indonesia di 2045 bisa menjadi lebih siap dengan sumber dayanya yang berkualitas, karena sudah diberikan gizi ini dari tahun 2025. Saya kira begitu Mas untuk awalnya. Makasih. Oke, baik. Untuk awal jadi belum bisa dilihat secara detail dampaknya seperti apa. Sebetulnya butuh waktu berapa lama juga Pak Edi untuk melihat begitu dampak positif yang tentunya ada untuk para pelaku UMKM dari program makan bergizi gratis ini memang benar adanya terjadi di lapangan? Yang pertama adalah kita berterima kasih bahwa UMKM diberikan kesempatan untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Itu yang nilai yang besarnya. Bahwa kami pelaku-pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk ikut mempersiapkan sumber daya manusia menuju ke 2045. Nah ini sesuatu spirit yang besar yang harus kita jaga bersama, yang harus dihayati betul oleh para pelaku UMKM, bahwa oke, kita ikut loh mempersiapkan Indonesia di 2045. Jadi mari kita bekerja bersama-sama, mari kita mensyukuri kegiatan ini agar apa yang diharapkan dapat kita capai. Jadi memang perlu proses, perlu kerja keras, tetapi spirit ini jangan hilang. Gitu loh Mas. Baik. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Rini. Bu Rini, tadi di awal Anda katakan bahwa memang pelaku UMKM ini tidak dapat terserap dengan signifikan karena memang ada kendala dapurnya harus di lantai sebagai persyaratan dan juga hal-hal lain yang kiranya juga mungkin saja tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM kita. Apakah memang hal itu juga menjadi suatu hambatan dan tantangan juga dalam memaksimalkan pelaku UMKM terhadap program makan bergizi gratis di daerah? Ya, sebenarnya kalau UMKM banyak yang mampu, karena kebanyakan UMKM yang ada di Indonesia ini sudah punya PRT. PRT itu syaratnya juga sebenarnya kayak lantai harus bersih meskipun hanya semen gitu kan, tidak tanah, tidak ada binatang piaraan. Sebenarnya itu sudah bisa masuk.
Cuman kriteria yang ditetapkan tidak hanya sekedar itu. Itu yang membuat nggak semua UMKM bisa terlibat. Tapi saya juga akan mengapresiasi bila itu memang menyerapkan UMKM. Hanya saja mungkin persyaratan dalam hal kitchennya, tempat masaknya itu yang harus bisa di rumah gitu kan. Tidak harus alat dapurnya harus seperti ini gitu. Tinggal menurut saya kan memang kalau seperti ini sudah ada kayak pembuatan sampling ke UMKM untuk menyajikan. Tapi ini kan sudah jauh hari, Bapak Wapres yang keliling itu kan sudah ada makanan yang disamplingkan. Berarti kan vendornya sudah ada. Nah, UMKM yang ini kan yang terdaftar itu sepertinya belum berjalan. Tapi saya ingin memberikan bahwa Pak Presiden tolong itu benar-benar UMKM bisa benar-benar terlibat karena ini akan membantu mereka untuk ekonominya karena di situasi yang sekarang daya beli masyarakat turun, terus persaingan produk dari import itu juga sulit, ini akan menumbuhkan ekonomi para UMKM itu sendiri sebenarnya itu. Oke, mengamati pernyataan dari sejumlah pejabat di pemerintah memang nawacitanya itu memang keterlibatan UMKM di daerah. Ya. Sebetulnya Anda juga melihatkah ada support dari pemerintah agar mana memang sebetulnya UMKM di daerah tersebutlah atau di regional-regional tertentu yang memang terlibat di dalam program makan bergizi gratis, Bu Rini? Ya, kan konsepnya begitu. Ya. Tapi kan di lapangan itu saya belum mendengar pelaku UMKM yang terlibat. Gitu. Jadi baru pengusaha-pengusaha yang memang mereka jauh hari mendapatkan PO ya, maksudnya mereka sudah mendapatkan kamu dapat kota sekian gitu. Tapi kalau UMKM-nya sepertinya belum. Nah, saya berharap jika itu sudah ada vendornya, pemerintah tinggal memberikan ketegasan kepada vendor gitu. Misalnya bisa menarik UMKM itu sendiri. Gitu, misalnya yang nanti untuk yang makanan snacknya itu dari UMKM dari daerah A, kalau wilayahnya A, nah itu sebaiknya begitu karena justru yang berat itu seluruh program pemerintah itu di lapangannya, implementasinya dan pengawasannya itu menurut saya. Oke, berarti secara tujuan dan juga apa yang terjadi di lapangan terkait keterlibatan pelaku UMKM di program makan bergizi gratis ini sangat jauh berbeda, Bu Rini. Jauh banget. Nah, kenyataannya kalau UMKM, saya yakin dengan 10.000 itu mereka benar-benar pure diberikan untuk mengolah 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, mereka pasti akan bisa mensajikan makanan yang bergizi. Ini kan sebenarnya bukan melihat gratisnya, tapi makanan yang bergizi. Ya untuk generasi nanti di 2045 kan persiapan itu. Saya yakin kalau UMKM diberikan peluang sebesar-besarnya, diberikan kepercayaan dengan pengawasan yang benar, pasti itu bisa.